Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kan saya Muhammad Rizky Rijal dengan NIM 122402012. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis dari program siaran radio yang sudah saya dengarkan. Tugas ini adalah tugas dari mata kuliah manajemen produksi siaran radio untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semesternya yaitu menganalisis program audio, radio dan audio. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Anita dan Bapak yang selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisisnya. Di sini saya mengambil program radio yang bernama program podcast Mas dan program siaran pedesaan yaitu RRI. Yang pertama yaitu program podcast Mas ini program yang bisa dibilang berhasil dan populer. Jenis programnya adalah program comedy talk show atau entertainment podcast dengan tagline podcast nomor satu di Spotify. Program ini adalah program yang berbasis audio yang digawe oleh 4 penyiar profesional yaitu Nana Domes, Anggango, Surya Insomnia, dan Imam Darto dengan format obrolan santai, komedi, dan nostalgia. Tujuan dari siaran ini adalah menghibur pendengar melalui chemistry antara penyiar dan membangun komunitas pendengar yang loyal. Terus target pendengarnya adalah usia 20 sampai 40 tahun, yaitu milenial dan Gen Z yang aktif bekerja. Selanjutnya, waktu dan durasi dari program podcast Mas ini adalah on demand, kapan saja, yaitu rata-rata 45 sampai 90 menit per episode. Terus penyiaran radio ini dilakukan oleh 4 orang dengan karakter yang sangat kontras namun saling melengkapi. Pemilihan temanya juga sangat kuat pada narasi storytelling tentang kehidupan sehari-hari yang relate kepada banyak orang-orang yang mendengarkannya. Juga sponsornya adalah premium, bisa dibilang premium karena menggait otomotif, e-commerce, dan perbankan. Selanjutnya, alasan dari podcast Mas ini berhasil adalah yang pertama, production value. Audio jernih dan editing yang dinamis. Kedua adalah chemistry dari tiap orang atau tiap host yang membawakan siaran ini. Selanjutnya adalah kemandirian platform. Ya, podcast ini berhasil untuk memanfaatkan Spotify sebagai distribusi utama saat radio konvensional mungkin sudah mulai ditinggalkan. Baca kritik dari program itu adalah terkadang terlalu banyak inside jokes yang hanya dimengerti pendengar lama, sehingga pendengar baru butuh waktu untuk beradaptasi. Selanjutnya kita masuk ke siaran radio yang mungkin kurang menarik dan kurang dikelola, yaitu radio RRI Pro 1 dengan jenis program yaitu informasi publik dan budaya lokal dengan tagline sekali di udara tetap di udara. Program ini informatif yang menyasar masyarakat daerah dengan konten penyuluhan atau berita lokal statis. Tujuannya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat daerah terpencil. Target pendengarnya yaitu usia 50 tahun ke atas masyarakat desa. Waktu durasinya adalah
pagi-pagi jam 6 sampai jam 8 dengan durasi 120 menit. Penyiar atau hostnya pun dinilai monoton, menggunakan gaya bahasa formal yang kaku. Dan pemilihan tema dari radio ini adalah seringkali tidak update dengan isu terkini atau dikemas dengan gaya penyampaian yang membosankan. Jadi terlalu banyak membaca teks. Seperti itu. Sponsornya juga sangat minim. Biasanya hanya iklan layanan masyarakat atau pengumuman lokal. Nah, analisis dari program radio ini adalah kenapa mereka dinilai kurang menarik atau kurang dikelola. Yaitu yang pertama ada format format yang digunakan oleh radio ini adalah format yang kuno, yaitu gaya bahasa yang formal dan kaku dan minim interaksi modern. Paling hanya telepon kabel. Terus yang kedua adalah stagnasi kreatif. Musik selingan tidak relevan dengan tren dan penyiar kurang memiliki personal branding. Yang ketiga, distribusi yang lemah. Distribusi ini hanya mengandalkan sinyal FM atau AM di radio tanpa strategi multiplatform. Nah, perbandingan dari strategis dari podcast Mas dan radio lokal yaitu RRI. Yang pertama, seleksi audiens. Untuk podcast Mas, dia sangat kuat emosional. Sementara di RRI itu sangat lemah. Terus juga adaptasi teknologinya, podcast Mas ini digital native. Jadi mereka menggunakan apa yang ada di zaman sekarang. Untuk RRI, dia masih menggunakan format yang kuno. Potensi bisnis di podcast Mas tinggi. Karena brand-brand besar mereka ambil dan mereka guide. Sementara di RRI dia tidak tahu sedikit menggait brand-brand besar sehingga peluang untuk distribusi ke halayak umum yang lebih jauh itu sedikit. Tadi itu pembahasan mengenai visualisasi perbandingan performa, koneksi audiens tinggi, koneksi audiens podcast Mas ini mendominasi dalam hal relevasi tren. Sementara radio lokal masih berjuang dalam rutinitas copy paste-nya. Nah, kritik dan masukan untuk radio ini, untuk podcast Mas, itu kurangi inside jokes yang terlalu eksklusif agar pendengar baru tidak merasa terasing saat pertama kali bergabung. Untuk radio lokal, lakukan reposisi konten, gunakan gaya storytelling dan dialog interaktif yang luas untuk menarik minat generasi muda di zaman sekarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis dari program siaran radio ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.